Maaf ya, aku sibuk, jadi nggak sempat main ke rumah kamu. Habisnya gimana ya? Kerjaan banyak banget, lembur terus. Pas weekend, tepar deh. Sekarang, setiap kali orang beralasan sibuk, saya mengartikan dengan tidak jadi prioritas. Ya, kalau memang mau bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat, pasti bisalah kita menyempatkan diri di salah satu hari weekend yang kita miliki. Nyatanya, dalam weekend-weekend itu, kita memilih staycation bersama keluarga, jalan-jalan ke suatu tempat, wisata kuliner, nonton bareng keluarga, atau bikin aneka masakan di rumah. Artinya apa? Berkunjung ke rumah keluarga atau kerabat itu bukan prioritas kita. Kita selalu punya 1001 alasan untuk tidak melakukan kegiatan itu dengan alasan sibuk. Padahal kalau bilang sibuk sih semua orang pasti punya kesibukan, bukan? Kita bukan satu-satunya orang di dunia ini yang sibuk berat. Yakin selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, dan 365 hari dalam setahun benar-benar tidak ada waktu. Bahkan sebatas membalas WhatsApp pun tidak sempat. Alasannya lupa saking sibuknya. Aneh gak sih kayak gitu? Sedihnya ketika tidak jadi prioritas orang terkasih. Suatu kali ada tuh orang yang untuk cuti kerja aja sulit. Sebut saja namanya Mawar. Tapi ketika ada keluarga atau kerabat membutuhkan bantuannya untuk pindah rumah, dia selalu ada. Ada waktu yang sengaja dialokasikan oleh Mawar. Bagi Mawar, benda pertama yang dipegang saat akan tidur dan bangun tidur adalah laptop. Kerjaan menuntut dia untuk selalu standby, meskipun dia sedang di rumah. Namun, ketika ada keluarga atau kerabat yang minta diantar ke dokter atau ada yang menitipkan anak, ada waktu yang sengaja dialokasikan. Kendati memang ada konsekuensi yang harus diambil oleh Mawar. Lalu, ketika Mawar akan pindah rumah, ternyata orang terdekat dan terkasih tidak bisa membantunya. Alasannya sibuk, lantaran harus tetap bekerja meski itu di akhir pekan. Dan Mawar pun mencoba mengerti dan berpikir positif. Suatu kali ketika Mawar ada penugasan keluar kota, terpaksa dia tolak. Alasannya karena anaknya yang masih kecil tidak ada yang menjaga. Kenapa tidak dititipkan ke keluarga atau kerabat? Dia cukup tahu diri, dirinya tidak akan sanggup minta tolong pada orang yang selalu sibuk. Di titik terendahnya, Mawar hanya bisa menangis. Dia mencoba selalu ada untuk orang terdekat dan terkasihnya. Namun, dia tidak bisa berharap yang sama ketika membutuhkan bantuan. Tidak jadi prioritas orang yang sering kita prioritaskan memang menyedihkan. Aku pernah merasakan yang itu, Mawar. Kita kayak harus ada buat orang lain, tapi kita juga dipaksa untuk paham ketika orang lain gak bisa ada buat kita. Sesak banget bukan? Nah, hidup itu singkat, jangan sampai menyesal. Hal yang saya paling sesali dalam hidup adalah tidak menyediakan banyak waktu untuk orang terkasih, bahkan sampai di akhir hidupnya. Saya sibuk dengan berbagai kegiatan di kerjaan, sehingga orang terkasih, yaitu anak dan keluarga, merasa terabaikan. Pada akhirnya saya sadar, saya memang sibuk kala itu dan saya tidak memprioritaskan keluarga. Saya sangat egois karena hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, memilih berjibaku dengan kesibukan di aktivitas kerjaan, bahkan menyempatkan diri sehari saja untuk hari istimewa keluarga tidak bisa. Sejak saat itu, saya bertekad untuk tidak mau menyesal lagi. Saya menyempatkan diri untuk cukup sering untuk memprioritaskan keluarga. Kadang kita memang harus jadi lebih lelah ketika memprioritaskan sesuatu.
Misalnya, untuk pulang kampung tentu lelah dong di perjalanan, apalagi bawa 2 anak kecil yang sempat aktif, ataupun belum bawa oleh-oleh. Dan pastinya harus makin banyak lemburnya kan? Pulang kampung juga butuh biaya juga, ada tol bensin dan lain-lain. Tapi, kalau sesuatu itu sudah jadi prioritas, pasti akan kita usahakan meski sejapek apapun, kendati harus keluar uang lebih banyak, dan pastinya juga harus akan dibela-belain. Namanya juga prioritas, gimana sih? Pokoknya jangan sampai menyesal lantaran diri ini terlalu dilenakan kesibukan sendiri, sehingga jarang hadir dalam hidup orang terdekat dan terkasih. Jangan sampai meminta orang lain memahami dan memaklumi kesibukan kita, tapi lupa bahwa orang lain punya kesibukan sendiri karena jarang hadir di kehidupan keluarga dan kerabat. Kita lantas merasa hubungan lebih jauh. Maksudnya ya jadi jauh gitu kan? Lalu akibatnya kita jadi nggak nyaman saat berkumpul bersama mereka, merasa dicuekin. Alhasil balik lagi deh, kita memilih lebih sering berjibaku dengan kesibukan kerja atau berkumpul dengan teman ketimbang bersama keluarga. Dan akhirnya penyesalan akan menghantui. Perlu diingat untuk diri kita sendiri, stop untuk merasa selalu sibuk sehingga mengesampingkan kehadiran diri untuk keluarga ataupun kerabat. Tidak akan pernah susah untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga ataupun kerabat. Kita bisa untuk menyempatkan waktu beberapa bulan sekali dan menjadikannya kegiatan itu sebagai prioritas kita. Dan perlu diingat lagi, jika jadi prioritas, pasti saya akan selalu ada waktu untuk membaca dan belajar untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita. Dan mohon untuk teman-teman, jangan merasa jadi si paling sibuk ya, sehingga kita dapat mengabaikan orang di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Nurul Hilmi. Semoga teman-teman selalu bahagia dan sehat selalu. And see you next audio. Bye-bye.